He's coming soon.
Baruata Yahweh Eloheinu melech haolam, Baruata Yahweh Eloheinu melech haolam. Asar kitsanu bemisotai lebanim. Yisimka Elohim ke Efraim lo ke Manasye, Yisimaik Elohim ke Sarah, Rivka Rahel Lea. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tanganmu. Baik mereka yang ada di tempat ini maupun mereka yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa buat mereka Bapak, segala roh kutuk nenek moyang, agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan, kami tolak usir demi nama Adonai Yesus Masiah. Biarlah yang ada dalam diri mereka yang kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai, sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa, sebentar kami merenungkan daftar Elohim-Mu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatku dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicaralah ya Ruh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohim-Mu demi nama Adonai Yeshua Masiah. Amin. Anak-anak sekolah Sabat bisa ke ruangannya. Ya, kita tunggu sampai anak-anak sekolah Sabat bisa ke ruangan mereka. Dan kalau sudah, pintunya tolong ditutup. Ya, sudah. Shalom Aleichem. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, wow. Anak Nuha, kita itu Sangat istimewa. ya, kita sangat istimewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya ucapkan Kak Samea Sukot atau Kak Sukot Samea 15 sampai 21 Tisri 5782. Karena ini masih suasana Sukot ya Saudara, dan ini sekaligus pas hari Sabat. Jadi kita merayakan Sabat dan juga Sabat Gadol, yaitu hari raya Sukot Saudara. Saya tidak akan menjelaskan tentang Sukot lagi, karena kita sudah sering merayakan Sukot. Jadi saya paham, kita sudah paham Sukot itu, kita sudah paham Saudara. Jadi saya nggak perlu mengulang-ulang kembali apa itu perayaan Sukot, supaya waktunya sangat singkat ya untuk menyampaikan daftar Elohim. Nah, hari ini kita mempunyai tema, yaitu adalah Hallelu et Yahweh. Hallelu et Yahweh. Nah, tema kita kali ini adalah Hallelu et Yahweh, Saudara. Atau pujilah Yahweh. Saudara, Hallelu artinya pujilah. Hallelu et Yahweh, pujilah Yahweh, Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, tema kita kali ini adalah Hallelu et Yahweh. Kita akan baca terlebih dahulu ayat daftar Elohimnya di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 117 ayat 1 dan 2. Demikian daftar Elohim buat kita semua. Hallelu et Yahweh kol goyim sabkuhu kol haumim ki gafar alelu khasdu wa emet Yahweh laolam. Yang artinya Saudara, pujilah Yahweh segala bangsa, megahkanlah Dia hai seluruh umat, sebab kasih-Nya dahsyat atas kita dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Haleluya. Nah, Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, di sini Saudara dikatakan ada beberapa hal. Saudara simak baik-baik, ada kata goyim, tapi ada juga umim. Kata goyim itu artinya segala bangsa, bangsa Saudara. Kalau kol goyim berarti segala bangsa, kalau umim artinya umat. Jadi antara umat dan bangsa itu berbeda. Sampai di sini paham Saudara? Paham ya? Jadi Saudara yang dikasih oleh Bapaknya di sini dikatakan Hallelu et Yahweh kol goyim sabkuhu kol haumim ki gafar alelu kasdu wa emet Yahweh olam. Haleluya. Nah, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari hal ini kita akan memperoleh beberapa hal. Kita akan menyimak beberapa hal dari 2 ayat ini saja Saudara. Ya, kita lihat. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, siapakah yang harus memuji Bapa Yahweh? Apakah
hanya kita saja yang boleh memuji Bapa Yahweh? Apakah hanya untuk kita sendiri? Eksklusif hanya kita sendiri? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan lihat. Yang pertama yang kita harus tahu, saudara, yaitu segala bangsa. Ada kata kol goyim. Artinya goyim, bangsa-bangsa. Kol goyim, segala bangsa. Kalau ada kata kol berarti artinya kol atau kal, artinya sama, segala atau semua, saudara. Segala bangsa artinya Abba Yahweh adalah Elohim segala bangsa dan makhluk. Jadi bukan hanya milik bangsa Israel tok, tidak. Tidak hanya untuk kita tok, tidak, tapi segala bangsa, saudara. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, beberapa waktu yang lalu saya berbincang, ngobrol, saudara, dengan orang yang dulunya memusuhi saya, saudara. Dulunya sempat sampai ya jujur, dulu kok saya ikut memusuhi ya. Saat saya rame-rame di sidang, di segala macam. Sekarang orangnya dekat dengan saya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh itu membuktikan bahwa Bapa Yahweh itu Elohim segala bangsa. Bukan hanya eksklusif punya kita sendiri, tidak. Tapi siapapun, bahkan dikatakan segala bangsa dan segala makhluk. Gambar ini saya ambil ibadahnya Hillsong. Nah, Hillsong itu juga salah satu penyembah Yahweh, saudara, yang ada di Australia. Nah, saudara, ini hanya gambar saja, fotonya yang saya ambil. Artinya sudah sangat mendunia, saudara. Dan sekarang orang sudah nggak bisa lagi bilang aku belum kenal. Orang akan ketinggalan, saudara. Karena waktunya sudah sangat singkat. Makanya yang menyembah Yahweh itu siapa? Ya segala bangsa, semua orang. Siapapun, saudara. Siapapun. Jadi Elohim Yahweh itu bukan hanya untuk kita, tapi buat segala bangsa dan segala makhluk. Dikatakan ini dan makhluk. Kita akan lihat ayatnya, saudara. Perhatikan baik-baik. Dalam kitab Yeremia 32 ayat 27. Di situ dikatakan Hine ani Yahweh Elohekal basar hamimeni yipalekal dafar, yang artinya lihatlah akulah Yahweh Elohim dari semua yang hidup. Artinya semua yang hidup, yang bernafas, Elohimnya itu Yahweh. Amin. Dan dikatakan adakah yang sukar bagiku? Sulit nggak kalau Bapa Yahweh menjadi Elohim kita? Tidak ada yang sulit kalau kita sungguh-sungguh. Semalam di RF Sahabat saya sudah sampaikan, saudara. Saya selalu berkata bahwa saya ini anaknya. Kalau saya anak dan nyebut Yahweh itu Bapa, saya nggak mungkin sulit. Karena kalau saya lapar, bapak saya juga lapar. Nggak ada orang tua membiarkan anaknya kelaparan, saudara. Apalagi Bapa Yahweh segala makhluk. Bahkan dikatakan, lihatlah akulah Yahweh Elohim dari semua yang hidup. Bahkan yang mati pun bisa dijadikan dia hidup lagi. Amin. Artinya semua yang hidup, semua yang bernafas, semua, saudara. Adakah yang sukar bagiku? Ada yang sulit? Bagi Bapa Yahweh tidak ada. Saudara yang dikasih, dia sanggup menghidupkan, tapi juga sanggup mematikan. Dia sanggup membuat satu keajaiban demi keajaiban. Kalau kita membaca kitab suci kita, saudara, itu sudah kita nggak bisa menghitung. Begitu banyaknya keajaiban yang telah Abba Yahweh buat dibandingkan Elohim lain, saudara. Mulai sejak dari zaman penciptaan alam semesta sampai zaman Abraham, sampai zaman Mose, adakah Elohim yang sanggup membelah laut? Sampai hari ini saya belum pernah membaca kitab. Dan saya yakin banyak orang mengakui, tetapi mengklaim, banyak orang yang mengklaim bahwa yang membelah laut adalah Elohimnya Mose. Tapi siapa namanya? Pasti Elohimnya Musa itu punya nama. Elohimnya Mose itu punya nama, dan namanya nggak mungkin berubah. Yahweh Husmile Olam Wesesi Kriledodot. Yahweh itulah namaku dan untuk selama-lamanya. Nama itu untuk selama-lamanya. Jadi kita nggak punya hak untuk merubahnya. Jadi kalau kita memiliki Elohim yang namanya Yahweh, saudara, nggak mungkin ada yang sukar bagi kita selama kita sungguh-sungguh. Makanya kita akan hidup penuh dengan keajaiban Elohim. Amin.
Saudara, mungkin dengan situasi yang sulit kita akan berpikir, aduh saya harus ngapain ya. Tetapi saudara tahu, Elohim kita itu Elohim yang sanggup membuat banyak keajaiban. Yitzhak, anaknya Abraham, itu dia digerar menabur saat masa kekeringan. Justru nabur saat kekeringan, saudara. Tetapi dia menuai 100 kali lipat. Amin. Yang membuat hidup siapa? Bapak Yahweh, saudara. Jadi kadang jangan takut dengan apa yang akan kita pikirkan. Aduh, saya buka toko kok sepi. Bisa nggak kita berdoa bahwa toko saya tidak akan pernah sepi lagi? Tanaman saya tidak akan, mungkin orang lain akan berkeluh kesah, tetapi saya yakin saya tidak akan pernah berkeluh kesah. Saudara, yang pertama, siapa yang harus menyembah Bapa Yahweh Elohim? Yaitu segala bangsa. Jadi Elohim Yahweh adalah Elohim untuk segala bangsa. Amin. Yang pertama. Yang kedua, di situ dikatakan sudah seluruh umat. Selain segala bangsa, juga seluruh umat. Artinya lebih spesifik lagi. Kalau segala bangsa itu umum, siapa saja, saudara. Tapi kalau segala umat atau semua umat berarti yang sudah dipilih oleh Bapa Yahweh. Amin. Artinya termasuk saya dan saudara itu lebih lagi. Jadi kalau dari antara sekian dunia ini semuanya berhak menyembah Yahweh. Tetapi kita sudah dipilih oleh Bapa Yahweh. Amin. Dan saya selalu ajarkan, saya kadang jujur bangganya luar biasa. Kenapa? Di dunia ini ada 6 miliar sekarang ini, hampir 6 miliar, mungkin sudah lebih saudara, penduduk dunia. Kok kita salah satunya yang mengenal nama Yahweh? Betul gak saudara? Itu hal yang luar biasa. Bagaimana Bapa Yahweh memilih kita itu dengan keajaibannya yang luar biasa. Terus orang kan berpikir, kok kita wis tinggalnya di gunung, di lereng gunung, yang mungkin orang kecilkan kita, kok kita bisa menyembah, sedangkan banyak orang yang malah nggak kenal, apalagi yang tidak mau tahu, saudara. Kok kita bisa mengenal? Artinya Bapa Yahweh memilih kita itu begitu luar biasa. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, seluruh umat, artinya umat Bapa Yahweh wajib menyembah dan memegahkannya. Tapi umat ini pun masih dipilih lagi, saudara. Umat yang benar-benar nyembah Yahweh atau yang tidak. Karena banyak yang dipanggil tetapi hanya sedikit yang dipilih. Saudara yang dikasih, banyak yang dipanggil, semuanya mengaku saya orang-orang Nasrani, saya orang yang menyembah Tuhan. Tapi siapa yang disembah? Saudara, lebih lagi saudara yang dikasih, menyembah dan memegahkannya. Saudara yang ceritakan dan bangga akan kebesarannya. Kalau kita umat, berarti kita harus bangga sama Tuhannya. Kalau segala bangsa belum tentu bangga sama Tuhannya. Dia hanya sekedar tahu. Tetapi kalau sudah umat, harusnya dia bangga kepada Bapa Yahweh. Saudara perhatikan, saya bacakan. Ini agak panjang, makanya saya nggak tulis ayatnya. Dalam 1 Difri Hayamim atau 1 Tawarik 16. 1 Difri Hayamim atau 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-8, ya. Mulai ayat 8 sampai 12. Di situ dikatakan, bersyukurlah kepada Yahweh, panggilah namanya. Beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan demikian. Hodula Yahweh giru bisemu, hodiu ba'amim alilotai. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggilah namanya. Namanya suruh memanggil. Saudara, namanya suruh dipanggil, dipuji seperti tadi, dipuji, diserukan. Beritahukanlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara bangsa-bangsa. Tadi bangsa itu boleh, artinya dikatakan tadi ayatnya, haleluya, pujilah Yahweh segala bangsa. Tapi apakah segala bangsa itu menjadi umatnya? Tidak. Nah, tugasnya kita ini memberitahukan. Amin. Ini loh Bapa Yahweh. Saudara masih yang sudah berkeluarga masih ingat waktu masa-masa indah pacaran? Ingat? Atau wah, saya ini malah ketemu langsung, Pak? Saudara, kalau yang mengalami pacaran masa indah itu rasanya pengen cerita terus.
Makanya kalau zaman sekarang wis banyak. Nah, saya yakin kalau yang pacaran model sekarang begitu ada WA nggak dihapus-hapus. Kecuali Backstreet takut ketahuan orang tuanya. Tapi kalau nggak disimpan nanti dibaca. Ini pengalaman saudara. Nah kalau pakai surat, saudara yang dikasih oleh Bapak ya, kalau pakai surat, suratnya sampai lusuh, suratnya sampai lecek, saudara yang dikasih oleh Bapak ya, suratnya sampai lusuh, sampai lecek, saudara, wes dibaca baca terus. Nah bisa nggak kita ini, saudara? Bisa nggak kita ini menyembah Bapak Yahweh bangga? Bapak Yahweh itu cintaku yang luar biasa. Kalau kita cinta sama Bapak Yahweh berarti kita akan sering memberitakan. Amin. Tuhan saya Bapak Yahweh loh. Saya berbeda dengan yang lain. Bisa nggak kita bercerita seperti itu, saudara? Jadi saking bangganya. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan di situ dikatakan Hodulah Yahweh kiru bisemu hodiu ba'amim alilotai. Kemudian ayat yang ke-9, Sirului samru losimku bakal niflautai. Dikatakan di situ, bernyanyilah baginya dan nyanyikanlah mazmur baginya. Artinya dalam bernyanyi pun kita disuruh memuji Bapak Yahweh, bukan dipuji yang lain, saudara. Kalau yang dipuji yang lain, cemburu dia. Makanya disebut Yahweh itu Elkana, Elohim yang cemburu, saudara. Kalau nggak percaya, sekarang yang suami istri, begitu suami istri jejer bareng, ketemu temannya, walah aku tadi ketemu cewek cantik di jalan, bener luar biasa. Nggak mungkin nggak cemburu dia, saudara. Saudara yang dikasih, kecuali terus apalagi ada fotonya di dompet. Wah, ada foto cewek yang lain, saudara, udah seksi. Kecuali fotonya pahlawan, seneng istrinya. Wah, ini fotonya pahlawan, ada 50.000, 20.000. Mbok ceweknya kayak apapun, istrinya seneng. Tapi kalau foto cewek yang lain pasti cemburu. Begitu juga Bapak Yahweh. Di ayat ini dikatakan, bernyanyilah bagi dia, nyanyikanlah mazmur baginya, ceritakanlah segala perbuatannya yang ajaib, niflaute. Dikatakan ceritakan perbuatan yang ajaib, bangga. Kalau kita punya Tuhan yang maha dahsyat, kalau kita punya pasangan, kita punya anak, punya istri, punya suami yang berprestasi saja, itu kita sudah bangga, betul gak? Itu loh anak saya tuh yang juara Olimpiade. Wah, sudah bangga, saudara. Bapak Yahweh keajaibannya tidak bisa diukur. Kita tidak sanggup menceritakan banyak hal keajaibannya. Tetapi tugas kita harus menceritakan. Amin. Oleh sebab itu dikatakan sini, saudara, bernyanyilah dan bagi dia, nyanyikan mazmur bagi dia, ceritakanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ceritakan, pamerkan sama orang lain. Kalau perlu pamer sama Satan. Paham, saudara? Pamer sama setan. Lihat nih Tuhan saya, kamu nggak bisa mengganggu saya. Artinya kita pamer sama setan. Kalau nggak percaya, saudara, Bapak Yahweh saja bangga sama kita umatnya, dan dia sampai berani pamer sama setan. Kalau nggak percaya, lihat Iyub. Waktu Iyub itu dikatakan, Iyub itu tam biasa. Tam itu tamim sebenarnya, bukan cuma saleh, saudara. Tam artinya tamim, itu sempurna. Dia itu orang yang sempurna dan biasa, orang yang jujur. Selama kita baik dan kita benar, menjadi orang benar di hadapan Bapak Yahweh, Bapak Yahweh akan bangga sama kita. Makanya Bapak Yahweh sampai ngomong sama Satan, hai Satan, enggakkah melihat hambaku Iyub itu orang yang saleh, orang yang tamim, orang yang yasar. Artinya dia berani pamer sama setan kalau Iyub itu orang yang benar. Amin. Jadi saudara sama dengan kita, maka banggalah, pamerlah sama setan, pamerlah sama siapapun kalau kita punya Elohim yang namanya Bapak Yahweh. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, rumah saya ini aksesorisnya semuanya Ibrani. Makanya beberapa waktu yang lalu ada orang bilang gini, ya wajar rumah Pak Yifta, orang duduk mesti yang dibaca kalau ditinggal lagi minum atau saya pergi sih, sing dilihat tulisan. Ada ucapan bahagia, ada doa Bapa kami, ada doa berkat, ada tefillah Yabes, ada 10 firman atau asara debat. Mesti orang membaca. Artinya saya bangga dengan Tuhan saya, daripada saya macam yang lain, saudara. Mending saya pajang ayat-ayat daftar Elohim yang membuat orang begitu datang siapapun bisa.
Dulu saya pernah membuat kaligrafinya dari Kuningan, saudara. Waktu pas ada orang yang suka jualan itu tuh, itu kan ada jualan kaligrafi tuh. Saya bilang saya pesen buat yang seperti ini. Terus dia lihat, ini tulisan apa Pak? Wah, dia udah lihat ini. Saya tulisan Ibrani, itu doa berkat, saudara. Begitu nanti kabarin ya Mas, dia bilang apa? Pak, yang buat nggak berani. Saudara, ya saya nggak tahu nggak beraninya itu nggak bisa atau apa. Tetapi ternyata malah ada bang Titil tuh. Pak, saya buat saya punya satu yang dari Kuningan, makanya dia buat zaman dulu cuma 1 juta, saudara. Itu yang buat satu figura doa berkat itu. Saudara, dan itu saya sudah bangganya luar biasa, saudara. Paling tidak orang yang membuat pun pasti merasakan ini apa, saudara. Amin. Makanya saya selalu kalau membuat souvenir Sukot khusus 2 tahun ini kita nggak membuat souvenir Sukot. Biasanya mesti ayat atau apa saya buat supaya waktu dibuat oleh-oleh bisa buat pajangan. Dan souvenir kita ini sudah sampai ke luar negeri, saudara. Amin. Sudah dipajang di mana-mana. Jadi yang kedua, saudara, seluruh umat. Nah, selain itu ayat yang ke-9, 10. Bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah hati mereka yang mencari Yahweh bersukacita. Dikatakan sini, hit halelu besem hados yismak lev mifak si Yahweh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan dikatakan bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah hati yang mencari Yahweh bersukacita. Makanya kenapa hari ini hari sukacita? Kita disuruh bersukacita, disuruh bergembira karena Sukot itu hari sukacita. Amin. Terus selanjutnya ayat yang ke-11, saudara. Dikatakan di sini ayat 11, Dirsu Yahweh wa osi baksu panai tamit. Perhatikan ayat 11, dengar baik-baik ya. Carilah Yahweh dan kekuatannya. Carilah Yahweh selalu. Kata tamit di sini diterjemahkan terus-menerus. Artinya dalam bahasa Ibrani kata tamit dikatakan, saudara, dikatakan di sini panai tamit, artinya selalu. Carilah Yahweh, ya perhatikan, carilah Yahweh dan kekuatannya. Oleh sebab itu jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Cari Yahweh, andalkan kekuatannya. Dan kemudian saudara dikatakan di sini, carilah wajahnya selalu. Artinya kita ini butuh Tuhan. Enggak merasa saya Superman, saya hebat, tidak. Saya tamit, selalu berseru, saya selalu butuh, saya selalu membutuhkan dirsu, saya mencari Yahweh. Terus mencari Yahweh. Yang ayat 12. Ya, ayat 12 sudah perhatikan baik-baik di sini ayat 12-nya. Dikatakan, ingatlah keajaiban yang telah dia lakukan, mujizatnya dan penghukumannya dan perkataannya. Saudara, ingat keajaibannya. Saya yakin kita semua pernah mengalami pertolongan Tuhan. Ingatlah pertolongan itu untuk menjadikan kita motivasi. Saya punya masalah ini kecil, wong yang berat aja Bapak Yahweh tolong saya kok. Betul gak, saudara? Jadi jangan takut, yang diingat itu yang baik apa yang Bapak Yahweh kerjakan. Makanya jangan pernah membuat kita kesalahan sama Tuhan. Saudara yang dikasih Bapak, ingatlah keajaiban-keajaiban yang telah dia lakukan dan mujizatnya. Dan saya yakin kita semua sering mengalami mujizat Bapak Yahweh. Justru di saat seperti ini saya lihat kuasa Bapak Yahweh bekerja dengan luar biasa. Bapak Yahweh akan membuat perbedaan antara orang yang menyembahnya dengan yang tidak. Pasti dibuat berbeda, saudara. Dan penghukumannya dari perkataannya. Makanya kita harus bersungguh-sungguh dalam mengiring Bapak Yahweh. Itu yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi umat lebih spesifik lagi, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya. Kita lanjutkan, saudara. Yang ketiga. Nah, yang ketiga, kedahsyatan kasihnya sangat terbukti bagi kita dengan mengaruniakan Yeshua HaMashiach. Kedahsyatannya sangat terbukti. Mana ada Elohim yang mau membeli kita. Makanya saya selalu mengilustrasikan kita ini bukan ditebus, tapi dibeli, saudara. Yang ditebus itu Israel. Kenapa? Karena Israel memang anaknya. Israel adalah anakku yang sulung. Kita orang goyim. Nah, orang goyim itu dibeli oleh Yeshua. Makanya dengan darah yang mahal kita dibeli oleh Yeshua HaMashiach. Saya pernah kasih ilustrasi buat saudara. Ini saya punya kacamata atau HP lah. HP ini
tertinggal di depan, kemudian ditemulah sama El Shaddai. Untuk saya mendapatkan lagi artinya apa yang saya lakukan? Saya tebus, saudara. Karena ini milik saya, betul gak? Israel itu ditebus oleh Bapa Yahweh dengan darah Yesus. Karena Israel memang anaknya. Tetapi saya ini, saudara kita ini, saya nggak punya HP. Supaya punya HP ngapain? Beli. Kita ini orang goyim yang tidak tahu kebenaran. Makanya kita dibeli oleh Yeshua Mashiach. Amin. Dengan darah Yeshua Mashiach. Nah, kalau yang membeli itu Tuhan, pasti kita orang yang pilihan. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa terbukti. Bukti kedahsyatan kasihnya sangat terbukti. Jelas. Mana ada yang mau mengorbankan. Kadang kita aja hitung-hitungan buat Tuhan. Waduh, saya mau ibadah gini, ongkosnya sekian segala macam. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Sekali kita hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan hitung-hitungan sama kita. Nah, Tuhan hitung-hitungan sulit kita. Makanya kalau untuk Bapak Yahweh jangan pernah hitungan. Mau waktu, tenaga, apapun yang kita berikan, saudara. Makanya Bapak Yahweh selalu mengajar berikan persembahan itu yang terbaik. Persembahan itu tidak selalu wujudnya uang. Habel diterima itu karena dia memberikan satu yang tanggung, yang terbaik, yang sulung, yang pertama. Artinya dia mengutamakan Bapak Yahweh, makanya diterima. Kemudian saudara, Yitzhak waktu mau dikorbankan, dia tamim, diganti domba pun domba tamim. Domba itu sudah ada sejak zaman penciptaan, saudara. Sampai makanya tanduknya tersangkut di belukar. Kenapa tanduknya tersangkut di belukar? Karena itu setan supaya Yitzhak dikorbankan. Kalau dombanya telah datang, kan Ishak dikorbankan. Jadi setan itu bisanya cuma menghambat, tapi tidak bisa menghancurkan. Selama kita sungguh-sungguh sama Bapak Yahweh. Amin. Paling kita mau berangkat ibadah hujan, itu aja tantangan, saudara. Berani gak kita bisa lakukan untuk sungguh-sungguh? Kemarin waktu saya berangkat, saya bilang dulu, saya ingat waktu mau ibadah, kalau sudah sebelum berangkat, apalagi kalau hujan, sudah bawa laptop, bawa sofa, nanti bawa barang-barang banyak, boncengan sampai bertiga hujan, makanya pakai gantinya nanti di sini baru kita bisa ganti. Tetapi itulah Bapak Yahweh, amin. Sehingga Bapak Yahweh sanggup menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada, amin. Nah sekarang sudah diberkati jauh luar biasa. Dan berkat itu taburan, sekali lagi tidak selalu harus wujudnya materi. Waktu kita juga sama dengan Tuhan. Coba sekarang kalau dihitung, kita mengembalikan milik Bapak Yahweh namanya perpuluhan. Kalau uang ketahuan ngitungnya. Tapi untuk waktu, sudah nggak kita berikan? Sehari berapa jam? 24. Kita sudah pernah berikan nggak setiap hari itu 2,4 jam untuk Tuhan? Enggak Pak, pikniknya seharian. Makan, wah butuh waktunya, milihnya aja jengkol, pete, rendang, wah lamaan milihnya. Saudara yang dikasih sudah lama sudah. Tidurnya 8 jam, itu kalau nggak molor. Kalau molor bisa 12 jam. Apalagi nggak ada yang bangunin, 12 jam lebih Pak. Nah terus untuk Tuhan kapan? Saudara, bisa nggak kita? Karena sekali lagi kita ini sekarang sudah semakin canggih. Kita dimanapun bisa berdoa, dimanapun kita bisa menyembah Bapak Yahweh. Amin. Di ladang kita bisa menyembah, di kamar kita bisa lakukan, di perjalanan kita bisa membaca dapat Elohim pun kita bisa. Makanya saya sudah sampaikan kepada saudara, lebih baik 1 hari di pelataranmu. Ini Raja Daud mengatakan, lebih baik aku 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Baru pelataran saja itu halaman, perbandingannya 1000 hari. Apalagi kalau ruang kudus, apa enggak jutaan hari, saudara. Apalagi ruang maha kudus, apa enggak kekal perbandingannya. Sedangkan kalau di prosentasi, saudara, saya pernah sampaikan saudara, 1 hari berapa jam? 24 jam. Perbandingannya 1000 hari. Sama-sama dibagi 10. 24 jam dibagi 10, 2,4. 1000 hari dibagi 10, 100. Ternyata 2,4 jam kita cuma ibadah seperti ini lebih berharga daripada 100 hari di tempat lain. Paham saudara? 100 hari dibagi 10, 10 hari. 2,4 jam dibagi 10, 16 menit. 16 menit cuma Bapak engkau baik, saya merenungkan engkau begitu baik, lebih berharga daripada 10 hari di tempat lain. 10 hari dibagi 10, 1 hari.
16 menit dibagi 10 1,6 menit. Cuma bilang, apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, ana luham meyu hadim 1,6 menit. Lebih berharga daripada 1 hari wis keliling dunia. 1,6 menit dibagi 10 96 detik. Dibagi 10 9,6 detik. Tik tik tik. 1 hari dibagi 10 2,4 jam. Daripada 2,4 jam nawar cabai seharian sampai yang jual pusing nggak selesai, lebih berharga cuma kita bilang haleluya Bapak Yahweh dahsyat, amin. Daripada duduk termenung bengong sampai 2,4 jam, apalagi mancing. Wah, mancing itu paling betah. Wis ikannya nggak dapat, pulang diomelin istri, tapi ya betah saudara, kepanasan. Ya kalau dapat ikannya gede, ikannya wis jendik-jendik, tapi bangga saudara. Padahal 9,6 detik sudah berharga di hadapan Bapak Yahweh. Amin. Artinya waktu untuk Tuhan itu sangat berharga, apalagi waktunya sangat singkat. Buktinya ini saudara ya. Nih, kedahsyatan kasihnya sangat terbukti bagi kita dengan mengaruniakan Yeshua Masiah. Ini ayatnya. Yohanan 3 ayat 16. Pasti semuanya hafal. Kiko Elohim et haolam akinatan et beno yegido lemaan lo yufadal hama amin bo elayum kal kali olam. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasihnya, karena kedahsyatan kasihnya saudara, sehingga Bapa Yahweh mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba, mana ada yang mau berkorban mengasihi? Seharusnya kita berkorban tiap tahun, tetapi Bapa Yahweh mau mengorbankan Yesus Masiah, dan dialah imam besar yang masuk ruang Maha Kudus. Makanya kemarin tanggal 10 Tisri kita sudah merayakan Yom Kippur dan saling minta maaf satu dengan yang lain. Nah, wis minta maaf, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Waktu Yeshua ketemu orang yang ketahuan berzina, orang-orang ahli-ahli kitab katakan apa? Guru, Rabi, ini aku dapati dia ketangkap basah berzina. Kalau ketangkap basah berarti sudah melakukan. Kemudian Yeshua katakan apa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Jikalau engkau tidak berdosa, silakan lempari dia batu, rajamlah dia. Mereka pergi karena orang yang menuding pun banyak dosanya. Makanya jangan suka menuding orang, karena kita pun banyak kesalahannya. Amin. Tapi waktu Yesus tanya sama orang, kemanakah orang-orang itu? Mereka pergi semua. Aku tidak menghukummu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Jadi kalau sudah minta ampun, jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita sudah menyerah sama Tuhan, jangan pernah mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan. Jangan pernah berbuat dosa, karena hukumnya orang Nasrani itu lebih tajam daripada hukum dunia. Nah, percaya saudara, ini perempuan ketangkap basah berzina. Tapi Yesus katakan apa saudara? Jikalau engkau melihat seseorang saja dan engkau menginginkannya, engkau sudah belum melakukan loh saudara. Baru lihat, wah cewek lewat cantik, terus pengen dosa, belum melakukan saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, makanya berhati-hatilah, jaga mata kita dengan baik. Kalau mata kita tidak bisa menjaga dengan baik, jahit, kasih setting. Kalau pas yang biasa, buka settingnya, gelap tutup, saudara. Jadi dilatih kita. Mulut kita juga sama, amin. Mulut kita juga sama. Jangan suka. Hakim itu haknya Bapak Yahweh, amin. Tapi banyak orang di Facebook, di dunia menjadikan posisinya sebagai hakim, suka mencela, suka menuding. Hilangkan itu. Posisi kita ini terdakwa. Pembela kita Yeshua, pendakwa kita setan. Jadi kalau kita suka mendakwa orang, berarti kita bukan saya. Jadi kita bukan setan, saudara ya. Jadi saudara kasih Bapak yang kedua, ya. Jadi saudara, maka jangan pernah nuduh, jangan udah kita lakukan diri kita. Sekarang pintu dosa bukan hanya mata, bukan hanya hidung, bukan hanya mulut, bukan hanya telinga, tetapi jiwa. Paham? Begitu kita ngetik, maki orang, buat status, nyindir orang, jadinya dosa. Hilangkan itu saudara, amin.
Nggak perlu kita lakukan itu. Terus lanjut yang keempat, yang terakhir. Nah, yang keempat. Ya, karena memang Sukot ini temanya cuma ini ya. Kesetiaan Abah Yahweh kekal selamanya. Jadi kesetiaannya itu benar-benar kekal sampai selamanya. Kalau kita punya Tuhan yang benar-benar kekal sampai selama-lamanya, saudara bayangkan. Saat kita sakit, kita disembuhkan, kita dibalut. Saat kita susah, dihiburkan. Makanya saat kita sendirian, Tuhan menjaga kita, melindungi kita. Mana ada yang bisa seperti itu? Saat kita terpuruk, Dia sanggup mengangkat kita. Jadi Elohim kita adalah Elohim yang luar biasa. Ini ayat bagi saya sangat dahsyat buat saya. Perhatikan ya. Saya yakin buat saudara sama. Yesayahu pasal 46 ayat 4. Perhatikan baik-baik ya. Wa'at sitna anihu wa'at seifa ani esbol ani asiti wa ani esa wa ani esbol wa amalet. Bahkan sampai masa tuamu aku adalah Dia. Sampai masa tuamu Dia adalah tetap Yahweh Tuhan kita. Amin. Terus dikatakan, dan sampai kepalamu berubah, aku akan menggendongmu. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau sudah tua mau gendong istrinya berat. Saya suruh gendong istri saya abot, saudara. Tapi Bapak tidak. Bahkan dikatakan sampai kepalamu berubah, aku akan menggendong. Saudara yang dikasih, siklusnya manusia. Makanya waktu anak-anak, saudara, waktu kita anak-anak digendong orang tua kita. Suatu saat orang tua kita tua, kita yang menggendong mereka. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, tetapi Tuhan benar-benar mulai sejak dari kandungan kita kenal. Dari sejak kandungan aku sudah mengenalmu. Makanya disebut Silia, janin kita itu. Bapak Yahweh sudah memilih kita, sudah membentuk kita, sudah mengenal kita. Dan sampai masa tuamu, sampai kepalamu beruban, aku akan menggendong. Makanya nak kepalanya beruban, ojo disemir, udah ora digendong. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, perhatikan ya, sampai kepalamu beruban, aku akan menggendong. Saudara, aku telah melakukannya dan aku akan menanggung. Saudara, perhatikan Bapak Yahweh begitu dahsyat. Dan aku akan menggendong dan akan menyelamatkan. Orang yang dalam gendongan itu orang yang membutuhkan. Anak seperti Barki Napsi tadi digendong karena pasti dia membutuhkan. Dalam bahaya, kayak dalam kondisi apa, digendong, saudara. Saat dia sakit pasti selalu pengen digendong. Itu sama dengan kita, dengan Bapak Yahweh, saudara. Amin. Kalau dalam bahaya, anaknya lari dalam bahaya, pasti cepat dipeluk, digendong dia untuk diselamatkan. Itulah Bapak kita, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Makanya dikatakan aku akan menggendong dan akan menyelamatkan. Digendong untuk apa? Untuk diselamatkan, saudara. Sampai masa tuamu, sampai keluar. Jujur saudara, saya menyiapkan ini, aduh Bapak engkau begitu luar biasa ya. Kadang saya ini siapa? Engkau jadikan saya biji matamu Tuhan. Biji mata itu menjaganya luar biasa, saudara ini. Nah, perhatikan baik, sampai sekali lagi ya. Bahkan sampai masa tuamu aku adalah Dia. Artinya Elohim kita tidak berubah, kekal sampai selama-lamanya. Dan sampai kepalamu berubah, aku akan menggendong. Ya, perhatikan, aku telah melakukannya dan aku akan menanggungnya. Dan aku akan menggendong dan menyelamatkan. Orang yang digendong berarti orang yang diselamatkan. Amin. Kalau kita dalam gendongan Tuhan, enggak ada. Makanya di dunia ini tidak ada yang bisa menyelamatkan, saudara. Orang jalan bisa kesandung. Orang naik mobil bisa kecelakaan. Orang naik kapal bisa tenggelam. Orang naik kereta bisa tabrakan. Orang naik pesawat bisa jatuh. Yang paling aman di tangan Tuhan dalam gendongan Bapa Yahweh. Karena Satan pun akan menyentuh, tidak akan mungkin bisa, saudara. Amin. Jadi makanya selalu kita dalam gendongan Tuhan. Ini yang terakhir sudah dikasih oleh Bapak ya. Wa'at sina anihu wa'at seifa ani esbol ani asiti wa ani esa wa ani esbol wa amalet. Artinya kita dalam gendongan dan diselamatkan Tuhan. Haleluya Yahweh. Pujilah Yahweh senantiasa mulai hari ini sampai kedatangan Yesus Masih yang kedua. Amin. Yang terakhir, saudara bangkit berdiri ya.
Kita akan baca bersama-sama. Yuk. Kita baca bersama-sama ya. Sudah? Angkat tangannya, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Haleluya Yahweh, dengan menyembah, memasyurkan dan menceritakan segala kebesaran dan keajaiban apa Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan.
Hallelujah.
sukacita dengan melimpah luar biasa saat kami merayakan Sabat dan sekaligus kami merayakan Sukot, hari raya yang Kau perintahkan buat kami. Memberkati seluruh pelayanmu di tempat ini, baik worship leader, singer, pemain musik, tamburin, LCD proyektor, guru sekolah Sabat, sound system, aser, parkir, bahkan seluruh keilatmu di tempat ini Tuhan, yang di ruangan ini maupun yang mereka mengikuti, baik di sekitar Komplek, di Pulau Jawa, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Bapa memberkati dengan luar biasa. Kami percaya kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, wangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Kami semakin naik dan tidak turun, bahkan dibuat berhasil dan tidak gagal. Terima kasih Bapak, berkati pula persembahan gratis dan persembahan baik kas, bangunan, persepuluhan atau apapun yang dipersembahkan. Bapak yang memberkati dengan lipat kali ganda. Indonesia dulu ya, boleh mengembangkan diri ke atas belakang, biar terjadi sempurna bersama dengan Engkau. Dan kami juga berdoa buat bangsa negara kami. Kami tetap berserah berserah buat bangsa negara kami, biar pemulihan demi pemulihan dan pertobatan demi pertobatan terjadi, sehingga bangsa ini boleh dipulihkan luar biasa. Karena di tengah bangsa ini banyak orang yang berseru kepada-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat kesejahteraan di Yerusalem dan sekitarnya. Bila orang yang berseru kepada-Mu mendapat sentosa adanya, yang berkati Israel seperti janji dapat oleh siapa yang berkati akan memberkati kami saat ini Bapa. Terima kasih ya Abah Yahweh, terima kasih Adonai Yeshua Mashiach. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga Yerusalem dan sekitarnya dengan suasana kondusif, aman, damai, sejahtera. Dan melalui kami tempat ini nama Abah Yahweh dimuliakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing kemanapun kami pulang. Bapak yang dilindungi setelah perjalanan jauhan dari budak celaka, marah, bayar, roh maut, bahkan orang-orang jahat kami tolak demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Dan sepanjang malam kami selalu tutup jiwa roh kami itu kami sedang untuk terus kekuasaan domba Yeshua Mashiach. Jauhkan dari mimpi buruk, puasa, jahat, bencana apapun, sehingga kami dapat beristirahat dan besok bangun pagi dengan kekuatan kesehatan daripada-Mu. Terima kasih Bapak, kami naikkan seruan doa demi nama Adonai Yeshua Mashiach yang telah mengajar kami berdoa. Kadas meka tafu mal puteka ye aseret soreka kaser sama hingga maret kata mungkin utama duayo umaka dua kopotenu kaser maka dua mana nol kaya benu warna benu lideni sayo king tekasai numen bara kileka hamam lakawe agura wa ati maralami olamin amin. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Allah, karena timbul dan pikiranmu dan akalah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Abah Yahweh. Iya pare Yahweh wa yismireka. Amin. Kanya dirosa Yahweh panaili kawe kuneka. Amin. Kanya dirosa Yahweh panaileka wa yasim mereka. Shalom. Amin. Dan jadi rasa Amin. Amin.